konsisten, niat, dedikasi. 3 itu yang kunci untuk menjadi sukses dalam semua hal yang kita kerjakan, bro. Gua melihat apapun yang terjadi dalam hidup ini itu udah garis tangan kita, bro. Suka maupun duka, Tuhan ini membiarkan hal-hal itu terjadi untuk kita lebih baik lagi ke depannya. Meskipun gue gagal 2 kali dalam rumah tangga, tapi gue percaya ini udahlah proses hidup gue. Trauma boleh, sedih boleh, tapi hidup terus berjalan. Dan waktu tidak akan menunggu kita. Jadi kita hanya terus harus maju, memberikan yang terbaik, dan berusaha yang terbaik. Selamat datang di Energi Kata bersama saya Giri Kubun, tempat di mana kita akan mendengarkan kisah-kisah yang inspirasi yang dapat memotivasi kita dalam berbagai hal. Dan seperti yang selalu saya janjikan, semua narasumber yang saya undang ke dalam Energi Kata adalah orang-orang hebat, orang-orang yang sudah mencapai kesuksesan di bidangnya. Dan hari ini saya kedatangan tamu seorang aktor. Ya bisa dikatakan dia legenda lah karena dari tahun 90-an dia sudah malang melintang dan sampai sekarang pun dia tetap eksis baik di perfilman juga merambah bisnis dan banyak hal. Saya mengundang khusus Okan Cornelius. Gimana kabar, brother? Siapa dong? Waduh. Puji Tuhan baik gila. Akhirnya datang juga nih ya. Iya, luar biasa ini, bro. Jadi, brother, ini tempat ya. Emang sengaja gue bikin khusus untuk semua orang yang ingin mendengarkan kisah-kisah yang mungkin belum pernah diceritain. Jadi ada told story dari seorang misalnya Okan Cornelius nih. Mungkin dalam berbagai hal orang tahu Okan Cornelius, tapi mungkin ada banyak kisah-kisah yang mungkin orang nggak tahu. Nah itu yang menjadi sebuah potensi menjadi inspirasi buat orang yang mendengarkan, brother. Betul, jadi mantap. Terlepas dari kita ini udah kenal lama ya, udah cukup lama juga kita nih ya. Udah tua kita ya. Udah tua kita nih. Jujur ya, jadi Bro Okan ini bukan juga sekedar teman, tapi sudah sahabat, sudah kenal sangat lama. Dan saya merasa bahwa dari perjalanan seorang Okan Cornelius, saya melihat ada banyak, gue ngeliat ada banyak sekali cerita yang menarik yang perlu juga di-share buat teman-teman. Harapan gue adalah bagaimana dari kisah beliau ini kita bisa terinspirasi gini, bro. Banyak orang yang saat ini juga mungkin pengen seperti lu dulu ya. Start awal untuk masuk atau mungkin dalam situasi yang sama. Tapi belum tahu caranya gimana, semangatnya gimana. Nah, itu banyak banget yang gue temuin, banyak banget di video-video gue tuh. Ada orang, bang, saya ini kayak abang juga nih, pengen jadi politisi gimana caranya nih, bang? Saya di kampung, saya bla 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 bla. Rupanya tanpa sadar saya jadi ingat dulu saya juga mengalami hal yang sama gitu. Tapi bedanya kalau dulu dengan keterbatasan dari teknologi ya, kurang transparan, kita belum tahu gimana sih supaya menjadi seorang yang sukses seperti idola kita, kayaknya mesti berjuang agak berat. Minimal inspirasi mesti ada dulu. Nah sekarang, bro, gue yakin banyak orang yang seperti lu juga, bro. Banyak banget yang mungkin pingin seperti lu tapi nggak tahu caranya gimana gitu kan. Jadi gue pengen gali dikit nih ya, bro ya. Semoga aja mungkin bisa lu ceritain apa. Gali segali dalam, bro. Sedalam mungkin galinya. Siap. Jadi yang pertama, brother, setahu gue nih ya, kalau salah tolong dikoreksi. Setahu gue lu ini adalah orang yang dulunya lama di luar negeri ya, kalau nggak salah ya. Kebetulan karena nyokap juga dari Turki ya. Ya, bokap Indonesia ya. Nah ini kan menarik ya, bro. Apalagi lu lama di luar gitu kan. Lu berapa lama sih di itu sampai? Dari SMP, bro, sampai selesai. Dari SMP sampai di mana? Kuliah di Kanada. Oh di Kanada. Di Kanada ya. Nah gimana ceritanya, brother? Lu ngabisin waktu begitu banyak lama di luar, terus lu balik dan lu malah masuk di dunia ini, modeling. Dunia ini ya. Oke. Jadi ceritanya tuh dulu waktu gua SD, gua kan sekolah di Tunas Karya. Nah waktu SD itu dulu agak sedikit bandel. Bandelnya tuh suka balap-balap motor dulu kan. Dulu masih jam-jam anak-anak muda motor-motor di Kemayoran, balap-balap. Nah ada satu momen gue jatuh, bro. Jatuh tapi nggak apa-apa.
Bokap gue bilang, lu kalau gua nggak pindahin ke luar negeri, lu mati. Bilang gitu, nggak bisa begini, nggak bisa, nggak kena lah gini lah lo. Balap-balapan kayak orang gila kan. Nah kebetulan di Kanada, gua ada paman. Ada paman yang tinggal di Kanada. Akhirnya gue sekolah di sana, dikirim ke sana. Udah lu ke Kanada aja, biar aman. Nah di Kanada itu mulailah gue kehidupan berubah. Karena apa? Gue diajari mandiri. Karena kalau di sana itu nggak kayak di sini, semua mbak, semua mbak. Manja ya kita ya. Di sana semua sendiri. Sapu, ngepel, cuci baju, setrika. Terus kalau lagi zaman musim salju, sebelum sekolah gue mesti kerok salju dulu di depan rumah, ya kan? Di sana kan peraturannya kalau kita nggak kerok salju, saljunya mengeras, ada orang jalan depan rumah kita kepleset, kita kena su. Aduh. Ya kan misalnya peraturan ketat. Jadi depan pekarangan kita mesti bersih. Kerok dulu salju, setelah baru pulang, baru sekolah. Selama 5-6 tahun itu, ya itulah gue diajari mandiri, diajarin gimana kita bisa melakukan semua hal sendiri tanpa minta tolong orang. Nah, disitulah gue diasah lah untuk menyiapkan diri untuk ke zaman yang nanti kita akan pakai di pekerjaan. Gitu. Jadi berapa tahun bro di situ? Dari SMP bisa ya? Dari SMP sampai SMA. Lalu gue kuliahnya di Malaysia, ngambil program 3+0 sama Bradford University. Jadi gue di luar sampai selesai. Sampai selesai. Gitu, sampai selesai. Lalu, nah waktu gue SMP ini, setiap gue nonton film bioskop, dalam diri gue bilang begini, kayak gue bisa kayak gitu. Gitu loh. Pernah. Jadi begitu nonton bioskop, bisa nih gue nih. Jadi setiap nonton tuh gue nggak mikir ceritanya bro. Kadang-kadang gue mikir ini gimana cara bikinnya ya, gitu loh. Dari gimana bikinnya loncat apa ya gitu loh. Nah begitu gue selesai, gue ke Jakarta, gue sekolah lah modeling awalnya bro. Oh masuk sekolah modeling di Oki Modeling. Wah, Mbak Oki kan. Mbak Oki kan buka sekolah modeling. Iya. Nah, disitulah mulai belajar modeling. Akhirnya ada fashion show. Iya. Terus ada penjurian. Ada penjurian ya. Nah, juri-jurinya ini para manajer-manajer artis nih gitu loh. Yang juri ada casting manajernya Multivision dan lain-lainnya, terus ada manajer-manajer artis datang lah. Nah pada saat itulah gue kenal gitu loh. Akhirnya gue ditarik sama salah satu manajemen namanya Potret Management, yang dimiliki almarhum Mas Wawan. Mas Wawan, disitulah gue mulai bergerak di bidang entertainment lah bro. Fashion show, lalu gue casting di Multivision bro. Di Multivision. Casting nih dulu kan tahun berapa itu? Waduh. 90-an berapa ya? 90-an sih. Ya. Dan dulu Multivision itu PH paling gede. Iya kan? Nah, gue pikir dengan muka ganteng, gue gampang nih bro. Gampang lah muka kita bule kan. Zaman itu casting masih ngantri juga nih. Banyak juga yang udah ditunjuk, dipanggil kan sudah ada manajer. Dipanggil. Oke, datang. Ternyata nggak segampang itu. Karena waktu gue dulu dari SMP sampai kuliah kan pakai Inggris. Iya betul. Jadi Indonesia gue kaku. Gitu belum balik bro, karena baru datang Indonesia kan. Iya betul. Nah begitu casting, kan mesti Indonesia. Iya. Yang pure logatnya. Kaku. Belum tembus, ditolak bro. Belajar lagi. Berbulan-bulan. Padahal dalam situasi, dalam kondisi muka wajah udah masuk lagi. Gitu. Udah blaster kan kita pikir wah gampang nih. Ternyata Indonesianya kan nggak bisa. Kita harus marah, kita harus ketawa, bla 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 kan. Akhirnya berbulan-bulan gue coba-coba. Akhirnya sinetron pertama gue tunjuk 1 bintang. Tunjuk 1 bintang. Itu yang di artisnya itu dulu di Riyadi sama Fonny Cornelia bro. Fonny Cornelia. Nah di situ ada pendatang baru. Gue Raffi Ahmad, Baim Wong. Itu Raffi sudah baru nih, baru sinetron pertama kita bertiga-tiga baru tuh di situ ketemu tuh. Ya udahlah di situ syuting di Bogor bro, bolak-balik Jakarta Bogor tiap hari bro syuting kan. Ya udah dengan waktu berjalan nggak disadar akhirnya terus sampai lumayan lah orang mengenal gua gitu loh. Akhirnya gue dipercaya untuk membintangi sinetron sama artis Monica.
sama Titi Kamal, ada film-film sama Happy Salma dulu dan mulailah gitu loh. Tapi emang dasar darah gue nih darah Cina kan. Waduh, Iya kan? iya benar. Kalau itu Didikan sih gue sepakat. iya, didikan gua, Berbisnis. jurusan gua tuh bisnis, Bro. Bisnis ya. Jadi emang gua lebih suka di usaha. Jadi passion utama. Passion gue usaha, cuma hilang, karena masih lajang, masih itu ya kita cobalah dunia hiburan. Jadi dunia hiburan itu semata-mata untuk jembatan gue untuk berbisnis juga. Betul. Makanya di saat gue syuting-syuting ini gue menjaga nama baik. Sangat menjaga nama baik karena nanti gue pakai di bisnis. Betul. Gitu, Bro. Trust itu ya. Yes. Nah, jadi begitu sudah waktunya gue berbisnis, 9 tahun yang lalu, gue membuka satu manufacture kasur ya, Yukata ini, ya udah, gue terus bro, gitu loh. Cuman orang sudah terlanjur mengatasnamakan gue artis. Jadi tiap ketemu, kok nggak syuting lagi? Kok nggak syuting lagi gitu loh ya? Cuman ya gue lebih ke usaha gitu kan. Tapi gue nggak meninggalkan dunia hiburan karena itu yang membesarkan nama gue kan. Gitu ya. Jadi tetap nge-MC, tetap terus syuting FTV yang nggak mengganggu pekerjaan tetap. Jadi, gitu bro. Ibaratnya biarpun lu udah dapat sesuatu yang baru, jangan pernah meninggalkan sesuatu yang lama. Iya, nggak boleh. Apalagi dia yang start membuka jalan. Boleh, gitu kan. karena gue suka bro. Seni ini gue suka. Gue menikmati. Gue suka seni, gue suka acting, gue suka dunia hiburan. Betul. Tetapi emang bukan gue jadikan mata pencaharian utama. Iya, betul. Gitu bro. Karena kan ini kan unstable kan. Iya, betul. Naik turun kan. Gue suka hal yang stabil. Nah kalau berbisnis ini kita stabil bro. Gitu. Iya. Kita yang kontrol, kita yang arahkan kan. Gitu. Gue lihat ya bro, kalau mau dibilang kemampuan lo untuk sampai go internasional itu sebetulnya bisa-bisa aja. Ya. Dari sisi tampang, dari sisi banyak hal tuh bisa. Lu bisa lah mungkin kayak Jota Aslim dan lain-lain. Lu kalau gue ngeliat untuk kelas bisa. Cuma mungkin karena lu melihat bisnis as a itu ya. Gue lebih prioritas ke bisnis gue. Iya. Jadi gue lagi usaha di sana bro. Padahal memang kalau image orang yang ketemu seorang Okan Cornelius mah udah jelas ini seorang aktor. Dan lu bisa dikatakan inilah brother legenda juga lu. Waduh, enggak lah bro, masih muda. Rambut aja dari yang masih banyak yang tidak putih nih kan gue ngeliat. Gue kenal lu tuh rambutnya masih panjang brother. Iya bener. Sekarang udah lama banget ya. Iya, dan sekarang udah putih. Gue udah botak gue berapa ya? 10 tahun lebih bro. Iya. Tapi emang kayaknya lu lebih cocok dengan rambut yang gini kalau gue lihat. Nggak ribet brother. Nggak ribet. Jadi memang jadi gitu ya bro. Gue melihat perjalanan hidup lo ya. Mungkin memang dari sisi dunia artis memang bukan sampai booming amat, tapi dia konsisten. Gitu. Yes. Artinya bahwa orang sudah mulai pelan-pelan melupakan artis aktor tahun-tahun 90 akhir 2000-an awal. Tapi lu kayaknya semua orang masih tetap ingat. Mungkin kalau lu jaga terus gimana nggak? Iya, karena gue memutuskan untuk berbisnis di saat nama gue lagi di atas bro. Betul. Bukan lagi di bawah. Jadi emang lagi di peak-peaknya emang gue memutuskan untuk berbisnis gitu loh. Betul. Kunci satu bro, konsisten, niat, dedikasi. 3 itu yang kunci untuk menjadi sukses dalam semua hal yang kita kerjakan bro. Gitu. Jadi itu yang membuat kenapa, tapi gue lihat menarik nih. Dalam strategi lu untuk bagaimana lu menata future-nya lu tuh ya. Pas dalam posisi di atas, lagi benar-benar booming dikenal, di situ pula lu mulai membuat cara baru. Dan emang beruntungnya adalah di saat gue memutuskan untuk berbisnis, media sosial mulai naik bro. Iya. Jadi meskipun gue nggak ada di dunia hiburan, orang masih bisa monitor di medsos. Instagram dan lain-lainnya bro. Iya. Karena kan kita berprestasi kan bukan hanya syuting. Berbisnis kan juga berprestasi bro. Betul. Jadi tetap kita ada prestasi, tapi dalam bisnis. Iya. Gitu. Makanya lu gue lihat benar-benar begitu dimudahkan pada waktu lu mulai menjalankan bisnis karena orang semua kenal gitu lah. Ya. Dan yang paling penting tadi nama baik. Nama baik. Nama baik. Konsisten. Kalau ucapan bro, nah itu harus kita pegang kan. Betul. Kalau kita sudah ucap, kita mesti pertanggungjawaban apa yang kita ucapkan. Apalagi dalam bisnis bro. Betul. Kepercayaan, nama baik, betul. Wah itu penting sekali. Karena di dunia sekarang ini yang zaman terbuka, begitu kita tidak bisa menjaga ucapan kita dalam berbisnis, selesai.
Sesuatu yang buruk itu dalam waktu semalam. Wow, cepat bro. Apalagi lu seorang public figure pula. Yes. Sekali ngomong udah selesai. Iya, emang gue gampang untuk membuat deal. Tetapi tanggung jawab gue sangat besar sekali. Betul, karena gitu. disorotin semua kan. Betul. Begitu kepercayaan itu disalahgunakan, nah itu masalah. Gue nanya sama lu bro, waktu pas balik dengan sekolah yang begitu tinggi, tiba-tiba lu akhirnya masuk di dunia modeling sampai film gitu. Ada nggak semacam kayak pertentangan dari orang tua? Bokap kan biasanya kadang-kadang pikir, kenapa ngapain? Bokap hanya satu yang menjadi masalah adalah narkoba bro. Narkoba. Karena menurut bokap gue adalah artis itu pasti pakai narkoba. Image orang begitu. Betul, artis pakai narkoba. Jadi yang dia khawatirkan adalah gue terjerumus. Pergaulan, betul. Lalu gue bilang sama bokap gue, Papa telah membesarkan saya seperti sekarang. Kalau saya sampai menyakitkan hati Papa dengan pakai narkoba, artinya saya menusuk Papa dari belakang. So, you trust me. I will never ever touch. Bukan cobain loh. Sentuh pun nggak pernah. Never. Dan sampai detik ini, gue nggak pernah nyentuh yang namanya narkoba, brother. Luar biasa. Tidak pernah nyentuh loh. Bukannya nyobain ya. Iya. Nyentuh aja nggak pernah gue. Padahal dalam hitungan pergaulan, gue yakin kalau untuk ukuran lu, segala jenis orang pasti lu udah ketemu ya. Makanya gue orangnya tuh selalu konsisten bro. Ucapan kalau gue sudah ucap, akan gue laksanakan. Gitu. Kebetulan kan gue nyanyi sama bokap gue, karena dia sudah almarhum. Jadi janji itu terus gue pegang bro. Sampai sekarang ini gue nggak pernah. Luar biasa gitu. Ya. Iya. Jadi bayangin lu di dalam, kalau gue bikin ilustrasi lu lagi di laut, lagi dayung sampan di laut, dan di depan itu mungkin ada ikan-ikan yang lu kapanpun lu mau mancing bisa, tapi lu bisa ngalahin semua itu cuman demi satu nama, kejujuran dan konsistensi ya. Betul, dan ya bokap gue gitu. Iya, karena gue mesti jaga janji gue sama bokap. Kalau tidak pakai narkoba, itu gue jalani meskipun beliau sudah almarhum. Tetap gue konsisten. Luar biasa gitu, ya. Itu hal yang mungkin kesannya biasa ya, tapi sangat mempengaruhi. Orang yang pakai narkoba itu rata-rata semua pasti nggak bisa normal itu. Udah pasti pikirannya mereka udah bercabang-cabang. Menurut gua, orang yang pakai narkoba itu diawali oleh coba-coba. Semua dari coba-coba. Udahlah, sekali aja lah. Dari situlah. Nemu enaknya. Dari situ. Selalu. Nggak ada orang yang jadi pemakai narkoba, nggak ada. Nggak ada. Coba-coba. Yang susah berhentinya tuh. Berhentinya susah. Itu kan kita ngomong narkoba, kita bicara tentang kecanduan ya. Merokok kan juga bagian dari kecanduan. Gue berhenti rokok nih sekarang nih. Udah berhenti lumayan lama. Padahal gue perokok yang gila juga, sehari dulu bisa sampai 2-3 bungkus. Terus yang membuat gue berhenti adalah karena niat tekad. Oke, gue berhenti. Terus dalam beberapa waktu kemudian bro, gue coba satu. Gue pikir cuma satu doang, nggak apa-apa. Pas nyoba satu, balik lagi. Sampai akhirnya gue benar-benar mutusin berhenti dan gue nggak boleh nyoba lagi. Betul. Ya puji Tuhan lah, setahun terakhir sudah nggak pernah ada nggak pernah ngerokok, dan memang gue nggak boleh membuka ruang. Mungkin sama ya bro. Sekali kita membuka ruang. Betul. Disitulah. Iya. Kalau narkoba jangan coba-coba. Kalau rokok, kalau emang nggak mau jangan coba-coba. Iya benar. Yang boleh coba-coba tuh apa? White coffee. White coffee luar biasa. Ini harus dicoba. Ini harus dicoba. Karena enak ini. Enak. Apalagi orangnya juga langsung ke sini. Berarti kan. White coffee ini enak. Buat hari-hari santai. Dia light kopinya. Jadi dia kopi, tapi benar-benar untuk orang yang bukan yang takut banget sama kopi masih bisa minum. Ini buat milenial cocok. Gitu ya. Cocok white coffee. Luar biasa nih. Balik lagi brother. Thank you nih, lu luar biasa cerita lu ya. Gua pingin nanya, ada nggak tentu dong dalam perjalanan lu selama berapa, ya hitung sudah 20 tahunan lah terakhir ya. Banyak juga kegagalan lu. Tapi lu nggak, kalau gue ngeliat lu nih, dan gue tahu gitu kan. Tapi gue pingin penonton gue juga tahu gitu kan. Seorang Okan ini nggak pernah nyerah dalam berbagai masalah, kegagalan. Saya lihat lu terlalu kuat untuk bisa ngelewatin dan lu tetap berdiri gitu. Kenapa bisa gitu bro? So ini didikan orang tua gue bro. Didikan orang tua gue keras sekali. Sangat keras sekali. Sampai di saat gue ditinggal oleh bokap gue tetap bisa menjalankan hidup gue.
Gua melihat apapun yang terjadi dalam hidup ini itu udah garis tangan kita, bro. Ya, garis tangan kita. Suka maupun duka, Tuhan ini membiarkan hal-hal itu terjadi untuk kita lebih baik lagi ke depannya. Betul. Meskipun gue gagal 2 kali dalam rumah tangga, tapi gue percaya ini udahlah proses hidup gue. Gitu loh. Iya. Trauma boleh, sedih boleh, tapi hidup terus berjalan. Dan waktu tidak akan menunggu kita. Betul. Jadi kita hanya terus harus maju, memberikan yang terbaik, dan berusaha yang terbaik. Emang untuk saat ini, gua fokus untuk bagaimana gua membuat anak gua Jaden nanti besarnya menjadi anak yang baik. Betul. Dan gua meninggalkan hal-hal yang baik buat dia. Jadi sekarang gua kerja, gua bikin asuransi, gua apa. Gua mempersiapkan segalanya untuk anak gua. Luar biasa. Jadi sekarang ini prioritas utama dan yang paling penting adalah Jaden. Ya. Gitu. Kalau hidup gua kayaknya urutan yang kesekian. Tapi ke Jaden, urutan 1, 2, 3 tuh masih Jaden. Ah itu. Jadi sekarang ini gua nggak pernah lihat ke belakang. Iya. Yang penting ke depan ini gua fokus dengan pekerjaan gua fokus dengan mempersiapkan sekolah Jaden, ya kan, nanti dia kuliah. Betul. buat masa depan dia lah. Betul. Gitu. Kalau untuk mencari sosok pendamping, biarkan itu berjalan, bro. Ya, let it flow ya. Iya, gua memilih untuk tidak memilih dan tidak mencari. Biarkan disiapkan sama Tuhan. Betul. Gitu aja. Jadi Kalau kita terlalu terpaku untuk mencari, malah kadang-kadang nggak nemu kan. kalau mencari ini capek, bro. Capek. Karena gue juga waktu juga sudah habis dengan pekerjaan. Jadi begitu nanti dikasihnya dengan jalan ya apa? Karena gue ini mungkin nggak mencari istri sekarang ini, bro. Yang gue cari adalah pasangan hidup. Betul. Pasangan hidup yang bisa bersama-sama kita, support kita, mendukung kita sampai masa tua, bro. Betul. Itu yang gue cari sekarang sih. Jadi memang kalau lu bicara tentang anak, gue yakin itu yang lu rasa ya. Kenapa? Karena kita ini sama loh, bro. Kita ini cuma punya 1 anak laki dan itu benar-benar everything for them, for him. Jadi kita ya tujuan hidup kita ya itu, gimana mereka bisa dapat sesuatu yang memang bisa lebih baik lah. Masa depan lebih baik lah. Ya kita persiapkan. Kalau si Jaden mau jadi artis gimana? Ya kan karena juga orang tua juga, udahlah lu ini aja dokter aja, lu apa? Ya apapun itulah, maksudnya selama dia nyaman ya. Tapi gue sih mudah-mudahan dia jadi pengusaha lah, ya kan. Tapi lihat nanti karena dia masih umur 9 tahun, masih banyak hal yang harus dia explore. Betul. Jadi lihat nanti bagaimana dia memilihnya. Tapi kalau ditanya gue mau, ya dia jadi pengusaha aja deh. Gitu. Jadi memang darah nggak bisa ini ya. Iya. Jadi menurut gue memang apa yang menjadi pengalaman kita sebagai orang tua tuh kita berharap yang terbaik buat anak-anak. Betul sekali. Betul. Tapi mungkin juga kita membiarkan dia juga melihat mana yang kira-kira paling baik buat dia. Kadang-kadang itu juga menjadi satu semangat baru di saat dimana kayak gue dulu misalnya disuruh bokap, lu nggak boleh yang namanya sentuh-sentuh yang namanya hukum, politik, sampai kuliah pun nggak boleh kan. Tapi ternyata gue kuliahnya perhotelan, gue kuliahnya masak, gue kuliahnya housekeeping gitu kan. Dan sekarang gue malah sebetulnya sangat kembali ke ini gue, talenta gue ya. Tapi apapun itu, yang penting yang tadi lu bilang kan, nama baik itu. Betul sekali. Karena kalau nama kita sampai sekali sudah jatuh, apalagi public figure kayak lu, bro. Waduh. Sekali aja udah, aduh. Repot. Apalagi sekarang produk gua kan kasur, bro. 95% yang beli emak-emak, bro. Jangan sampai emak-emak ini marah sama gue. Tapi jujur ya. Kasurnya Bro Okan ini memang luar biasa. Karena gue salah satu customer-nya. Dan sampai sekarang gitu kan. Jadi, luar biasa. Luar biasa memang itu kasurnya. Nanti pokoknya kalau mau cari tahu, yang penting nonton video ini dah. Kasurnya tuh gue rasain ya. Bukan gue ini gue rasain. Terakhir bro, kita nggak usah panjang-panjang. Gue berharap nanti next ada lagi yang part 2. Tapi yang paling nggak untuk awalnya, paling nggak teman-teman juga yang sudah lama mungkin
kurang melihat Okan, mendengarkan kisahnya dia, paling nggak ini lumayan nih. Ya. Dari lu pertama kali sekolah, dan nyatanya dulu yang menjadi hobi lu yang dianggap bahaya bagi bokap, malah sekarang benar-benar lu bikin jadi hobi ya. Iya. Gue liat lu benar-benar gila kalau masalah mobil, sampai off-road, sampai apa semua. Iya. Gue suka mobil, gue suka off-road, trail, pokoknya olahraga ekstrim lah. Nembak. Yang sekarang gue mau coba ada 2, skydiving. 10.000 kaki terjun dari pesawat kan, wow. sama diving undersea. Ya, itu yang kalau diving gue udah pernah di 15 meter. Cuma kalau skydiving belum pernah. Jadi gue mau coba. Lagi atur sih sama teman-teman dari Kopaska. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi lah. Paling nggak pertama pernah sekali terjun dari 10.000 kaki. Jadi bro lu ini unik ya. Untuk passion pekerjaan, lu kayaknya ikut darah bokap. Ya. Untuk yang hobi, lu ikut darah nyokap kayaknya. Ya, Karena kan ya. nyokap kan orang Ya. Eropa kan. Jadi orang bule kan biasanya kan suka yang ekstrim ya, kan. ekstrim betul. Jadi kayaknya masuk semua nih dua-duanya. Iya. Emang gue suka hal-hal yang ekstrim lah. Olahraga juga kan, nembak. Dulu juga pernah balap di Sentul. Sekarang juga jeep, adventure, motor, apa semua. Jadi emang gue suka olahraga-olahraga yang menantang lah gitu. Iya, luar biasa. Terakhir dan paling terakhir banget nih. Ya. Bro, gue pingin lo kasih dong satu pesan lah ya. Di luar sana yang mungkin persis kayak lu tuh ada. Mungkin pada waktu persis dalam posisi lu usia masih SD, waktu masih hobi-hobi. Ada juga dalam posisi di mana dia udah selesai kuliah, tapi kepingin banget jadi artis atau jadi aktor. Banyak tuh yang lagi kepingin dengar, dan lu udah cerita sebagian kan. Ya. Harapan gue nanti next ada lagi cerita yang lain. Gue pingin lu kasih satu pesan-pesan yang paling nggak bisa memberikan mereka motivasi lah, semangat lah gitu. Kalau pesan-pesan nggak gitu panjang. Yang penting untuk teman-teman yang mau mencoba hal-hal baru, tentunya dalam hal hiburan dan lain-lainnya, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Adalah 1, konsisten, 2, tekad, dan tidak pernah menyerah. Itu 3 itu harus dipegang. Mudah-mudahan apa yang kalian impikan bisa terwujud. Gitu. Tidak ada kata tidak mungkin. Gitu. Luar biasa. Ya kan gue bilang kan, pokoknya kalau yang gue undang pasti orang-orang yang luar biasa. Thank you banget bro. Thank you. Mantap. Merapat ke Enerikata. Luar biasa. Tujuan gue hari ini terpenuhi. Ya, oke. Dan lu benar-benar memberikan motivasi, walaupun cuma singkat, 30 menit. Itu sangat luar biasa bro. Karena ini era yang transparan. Iya dong. Jadi kalau semakin kita memberikan sesuatu yang positif, maka sangat cepat pula orang melakukan. Begitu pun sebaliknya. Iya. Jadi sekali lagi thank you bro. Oke. Gua berharap next lu balik lagi dan kita ngomong lagi yang lain. Mantap. Ending saya ingin menyimpulkan satu kalimat dari kisah seorang Okan Cornelius. Manusia itu modal utama kita cuma nama baik. Karena modal kita cuma nama baik, maka jagalah nama itu baik-baik. Saya Giri Kebun, semoga bermanfaat.